Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cuk cuk. Hai teman-teman, tema BKSN pertemuan keempat adalah kasih ibu kepadaku. Kita akan belajar tentang kasih seorang ibu namanya Yokhebed. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kukatuk bersama-sama bila aku berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibu, ayah, adik, serta kakak. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ibu sayang aku, sayang ayah, sayang adik, serta sayang kakak. Bantu aku ya Tuhan Yesus, biar aku bisa membantu ibu dan menghormati ibu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Suster mau tanya nih, ketika bangun pagi, siapa yang berdoa? Atau memeluk ibu, membantu ibu membersihkan tempat tidur, atau merapikan mainan? Ayo, mana jempolnya? Gimana sih rasanya ketika bangun pagi berdoa, membantu ibu merapikan tempat tidur, atau merapikan mainan? Pasti senang kan? Tetapi kenapa sih kita harus membantu ibu berdoa atau merapikan mainan? Ayo yang tahu. Kita membantu ibu merapikan mainan atau merapikan tempat tidur karena kita sayang ibu dan ibu juga sayang kita. Ayo yang sayang ibu, mana jempolnya? Teman-teman, hari ini suster ada sebuah cerita. Ceritanya kisah tentang seorang ibu namanya Yokhebed. Ada yang tahu nggak? Ayo kita dengar bersama ya ceritanya. Dahulu kala di Mesir hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Ia mempunyai kerajaan yang sangat megah. Sebagai raja yang paling berkuasa, ia menindas suku-suku lain yang tinggal di kotanya. Ia takut kehilangan kekuasaannya karena suku-suku yang tinggal di Mesir
mempunyai banyak anak. Kotanya dipenuhi oleh orang-orang dari suku lain. Nama raja itu adalah Raja Firaun. Pada suatu hari, Raja Firaun berpikir, "Jika aku tidak bertindak apa-apa, maka kotaku akan dipenuhi oleh orang-orang dari suku Israel. Mereka akan mengambil kekuasaanku sebagai raja." Maka ia memerintahkan seluruh rakyatnya, katanya, "Lemparkan semua anak laki-laki yang lahir dari suku ini ke sungai Nil. Tetapi anak perempuan, biarkan mereka hidup." Suasana di kota ini menjadi sangat sepi, karena ketakutan akan perintah raja untuk melemparkan anak laki-laki di sungai Nil. Firaun tidak menyukai orang Israel. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Raja Firaun semakin marah. Sekali lagi ia berkata, "Semua bayi laki-laki harus dibuang ke sungai Nil dan biarkan mereka semua mati." Maka orang Israel sangat ketakutan. Pada waktu itu, ada seorang ibu namanya Yokhebed. Ia mempunyai 2 orang anak, namanya Miriam, dan bayi laki-laki yang sangat tampan, namanya Musa. Dan ia sangat menyayangi mereka. Ia sangat ketakutan jika bayinya diambil tentara Firaun. Maka ia menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan di rumah. Tetapi ketika bayi Musa tumbuh lebih besar, Yokhebed takut jika ada orang yang akan mengambil anaknya. Lalu Yokhebed ibu Musa serta Miriam kakak Musa membuat rencana baru. Yokhebed mengambil buruh dari tepi sungai dan menggunakannya untuk membuat keranjang. Ia dengan hati-hati menutupi keranjang agar tidak masuk air. Kemudian dia membaringkan bayi Musa di keranjang. Dia berdoa sambil membawa keranjang ke sungai Nil. Miriam kakak Musa berdiri di dekatnya untuk menjaga keranjang. Dan Tuhan mengirim malaikat untuk menjaga bayi yang kecil itu saat keranjang bergoyang lembut di atas air. Tak lama kemudian, putri raja datang ke sungai Nil. Di sana ia melihat keranjang. Ia meminta salah satu pembantunya untuk membawanya. Bayangkan saja betapa terkejutnya putri raja ketika ia membuka keranjang dan menemukan bayi laki-laki di dalam keranjang. "Oh, ada bayi!" Dia merasa kasihan pada bayi itu dan memutuskan untuk merawatinya. Dan dia memberi nama Musa. Miriam kakak Musa bertanya kepada putri raja, "Maukah kamu jika saya pergi dan meminta salah satu wanita Israel untuk merawat bayi ini?" Putri raja menjawab, "Oh, iya, silakan, lakukan." Miriam kakak Musa lari pulang ke rumah secepat yang dia bisa untuk memanggil ibunya. "Ibu, ibu, ibu." Miriam kakak Musa dan ibunya bergegas pergi bertemu putri raja. Putri raja meminta ibu Musa untuk membawanya pulang bersamanya dan membesarkannya sampai dia menjadi seorang laki-laki yang dewasa. Ketika ia sudah dewasa, Musa tinggal dengan putri raja di istana kerajaan. Akhirnya Musa selamat. Sekarang Yokhebed, ibu Musa, serta Miriam kakak Musa tidak perlu khawatir akan tentara yang akan melemparkan dan menenggelamkan Musa ke sungai Nil. Mereka sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjawab doa mereka. Musa selamat dan aman.
Teman-teman, demikian kisah Yokhebed ibu Musa. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Teman-teman, setelah mendengar kisah Yokhebed ibu Musa yang menyelamatkan bayi Musa, semoga kita belajar bahwa kasih ibu tanpa batas. Ibu selalu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Sama pula dengan Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita diajak untuk menghormati ibu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita semua sayang ibu? Simpel aja. Contohnya, kita mengucapkan terima kasih ketika ibu mempersiapkan makanan atau mengantar kita ke sekolah. Lalu, ketika kita membuat kesalahan, kita meminta maaf pada ibu. Dan yang terakhir, teman-teman, dan itu yang paling indah dan luar biasa adalah jangan lupa ya, berdoa untuk ibu. Pasti ibu selalu senang. Dadah. Peel banana dance. Oke. Peel banana, peel banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, sit banana, sit banana, ZOOD, good job asik, good job asik, good. Hai teman-teman, sudah mendengar kisah Yokhebed kan? Senang gak? Pasti dong. Sekarang saatnya untuk kuis. Pertanyaan pertama. Siapa yang membawa bayi Musa ke sungai Nil? Siapa yang menyimpan bayi Musa di keranjang? Pertanyaan ketiga. Siapa nama ibu Musa? Pertanyaan keempat. Siapa yang menemani Musa? Pertanyaan yang kelima. Siapa yang menemukan bayi Musa di sungai Nil? Pertanyaan keenam. Kemana putri raja membawa bayi Musa? Ditunggu ya jawabannya, ditulis di kolom komentar. Teman-teman semuanya, setelah mendengarkan kisah tentang Yokhebed ibu Musa, kita akan melakukan aksi nyata. Dan sebagai aksi nyatanya, teman-teman akan melakukan pekerjaan di sekitar rumah yang menandakan bahwa teman-teman menyayangi ibu. Teman-teman bisa memilih salah satu pekerjaan dari ibu seperti mencuci piring, merapikan tempat tidur, dan juga merapikan mainan. Dan jangan lupa difoto, divideokan, lalu dikirim ke Facebook page PT Canisius dan Facebook RMI Yogyakarta. Minta tolong ayah, ibu, dan kakak ya. Semoga menyenangkan. Dadah. Teman-teman, bareng suster berdoa ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata, siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, untuk aku, untuk ibu, untuk ayah,
untuk adik, untuk kakak, dan semua orang. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Di mana